Oke, hari ini temanya untuk session terakhir di hari kedua retret ini, saya dengan Kak Rolis akan coba men-sharekan sebuah tema yang judulnya tidak semenarik drama Korea. Judulnya mungkin bukan sesuatu yang wow, bukan tentang karunia, bukan tentang apapun, tapi tentang hati Tuhan sendiri. Pilar keselamatan atas seluruh bumi. Bukan sebuah tema yang menarik, tema yang mungkin sangat biasa, ya tentang keselamatan. Tapi ketika saya bikin PPT ini, ketika saya tanya hati Tuhan, dari slide pertama saya bikin, slide kedua, slide ketiga, selanjutnya sampai selesai saya nggak bisa berhenti nangis. Saya nggak bisa berhenti nangis, saya kerjakan ini di kantor dan saya tuh merasakan sebuah kesakitan yang Tuhan berikan dan mungkin Tuhan tetesin di hati saya. Sebuah kesakitan yang Tuhan ngomong seperti ini, nak. Tahu gak sih, ini tuh pilar keselamatan itu sebuah alasan kenapa aku datang ke dunia. Pilar keselamatan itu sebuah satu-satunya alasan kenapa kalian merayakan Natal Paskah Jumat Agung, pilar keselamatan. Tidak untuk sesuatu yang wow, tapi kematianku itu adalah tujuannya untuk sebuah keselamatan satu dunia. Kebangkitanku, kelahiranku yang walaupun Natal kita rayakan dengan sukacita. Kemarin kita baru menyelesaikan Natal, kita akhirnya setelah pandemi bisa Natalan kembali di setiap gereja on-site maupun off-site. Kata Tuhan, nah 100% agendaku ketika datang ke dunia lahir, harus jadi manusia, harus menjadi ada di tengah-tengah daging dan tubuh. Tujuannya cuma satu, untuk sebuah pilar keselamatan. Tidak ada tujuan lain. Tidak untuk jadi terkenal, tidak untuk menjadi sangat kaya, tidak untuk menjadi sebuah legenda, tidak untuk menjadi sebuah tokoh fenomenal, tapi untuk sebuah tujuan keselamatan. Dan untuk itulah Bahtera ada. Untuk itulah pasukan terdahsyat ada. Untuk sebuah tujuan keselamatan. Bahkan retret 3 hari ini, baik yang Zoom maupun yang onsite di tempat ini, tujuannya nanti ujung-ujungnya juga untuk keselamatan provinsimu. Untuk tujuan keselamatan bangsa Indonesia. Bahkan tamu bangsa-bangsa yang datang, baik dari Malaysia, baik dari negara-negara lain, bahkan dari Afrika, dari beberapa benua, yang streaming dari Eropa sangat banyak. Tujuannya retret ini cuma satu, keselamatan. Keselamatan dan keselamatan. Gimana supaya sebanyak mungkin orang diselamatkan lewat hidup kita, pasukan terdahsyat. Amin. Dan saya akan coba ceritakan mungkin dengan waktu yang sangat singkat sebelum Kak Rolis akan melanjutkan. Tuhan kasih saya satu statement seperti ini. Siapa di sini yang mencintai Tuhan? Boleh angkat tangan? Oke, semua saya pastikan 100%. Termasuk yang Zoom, yang streaming. Tapi Tuhan bilang, nak, engkau gak bisa berkata bahwa engkau mencintai aku tanpa engkau mencintai jiwa-jiwa. Tapi mungkin orang dunia bilang kita bisa mencintai jiwa-jiwa tanpa mencintai Tuhan Yesus. Itu namanya amal. Itu namanya agama-agama lain, kepercayaan lain mengajarkan kita berbuat baik supaya kita dapat karma yang baik. Tapi kita di sini sebagai pasukan terdahsyat diajarkan. Kita mencintai Tuhan itu yang utama dan terutama. Tapi kita nggak bisa mencintai Tuhan tanpa kita punya belas kasihan dengan jiwa-jiwa. Nggak ada yang namanya kita gila-gilaan sama Tuhan, tapi hidup kita gak pernah nyentuh yang namanya jiwa-jiwa. Karena dia datang untuk tujuan jiwa-jiwa. Dia lahir, dia mati, dia terpisah dari satu pribadi yang paling dekat dan paling menyakitkan buat dia, Allah Bapa, demi jiwa-jiwa. Demi saudara dan saya dan demi jiwa-jiwa yang di luar sana. Sekian tahun yang lalu, saya dapat kesempatan untuk pergi ke Timur Tengah. Hari itu lagi perang, saya benar-benar pergi ke Timur Tengah. Saya ke beberapa negara yang Kedar dan Nebayot, saudara sepupu kita. Saya transit di satu ya negaranya lagi dalam kondisi siaga dan perang. Saya transit, itu ada bunyi suara bom. Kita lagi nyanyi lagu How Great, mau matok di bandara, ada suara bom. Benar-benar saya di Timur Tengah, bertiga. Sama Kaleo, sama seorang dokter.
Dan buat saya, mungkin gak sih seluruh dunia diselamatkan? Hari itu negara itu semua Kedar dan Nebayot. Itu benar-benar negara yang saya ke sana pun harus pakai kerudung dan harus pakai tertutup semuanya. Buat saya Tuhan mungkin gak sih negara dan seluruh dunia itu diselamatkan? Tapi saya bertemu sebuah pengharapan baru. Saya ketemu seorang misionaris yang udah 20 tahun melayani di negara tersebut. Negara konflik Timur Tengah ya, saya gak usah sebut nama negaranya. Misionaris ini berkata seperti ini, saya punya data dan saya sedang melakukan penginjilan atau misi di negara Timur Tengah ini. Kalau kalian pikir tidak ada denyut kegerakan dan denyut pilar keselamatan yang Tuhan mau kerjakan di bangsa-bangsa, sekalipun mungkin banyak Kedar dan Nebayot, banyak orang-orang yang belum percaya, kita salah besar. Ternyata dia punya data statistik yang sangat jelas. Dia bilang seperti ini, seperti yang firman di Ayub katakan, nanti kita akan lihat ayatnya. Ternyata 2 dari 3 orang Kedar Nebayot itu pasti dijumpai oleh namanya Roh Tuhan. Entah itu lewat mimpi, entah itu lewat penglihatan, entah itu mereka ketika mereka berdoa dengan cara mereka melihat sosok putih atau sosok terang yang mirip di kalender-kalendernya orang Kristen atau di gereja. 2 dari 3 orang Kedar dan saudara sepupu kita pasti dijumpai yang namanya Roh Tuhan. Itu berkat apa? Berkat doa setiap orang-orang percaya. Tapi terkadang mereka bingung, ini siapa ya yang saya temui? Ketika saya berlutut, ketika saya berdoa dengan cara mereka, ini siapa ya? Untuk itulah makanya kita sering bikin acara mungkin misalnya pasar murah. Kita bikin acara mungkin kesembuhan alternatif, kita bikin entah bagi nasi atau apapun untuk memperkenalkan kepada pribadi yang sebenarnya sudah menjumpai mereka. Bayangkan 2 dari 3 orang di seluruh dunia mereka bikin data karena mereka tanyain. Karena mereka benar-benar penginjilannya bawah tanah. Buat saya langsung wow, saya punya pengharapan. Ini mau negara segarang dan sesombong apapun, seradikal apapun, ternyata 2 dari 3 orang setiap Kedar dan Nebayot dan saudara sepupu kita pasti dijumpai Roh Allah. Ada ayatnya, saya juga ternyata Tuhan benar-benar berbicara di Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Ini sebuah pegangan buat saya karena hari ini pun saya melayani di sebuah kota di Jawa Barat yang sangat banyak orang yang belum percaya. Ayub 33 ayat 14 sampai 15. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan, waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Bahasa Inggrisnya berkata, aku khotbahin orang-orang. Aku jumpain orang-orang dan melepaskan roh pertobatan ketika mereka sedang tidur, ketika mereka mimpi, ketika mereka mungkin berdoa dengan cara yang mungkin mereka belum kenal siapa Tuhannya. Ternyata Tuhan punya cara ini. Cuman Tuhan butuh kerjasama dengan setiap kita. Ketika mereka melihat di penglihatan ada sosok terang dan sudah sangat banyak kesaksian, bahkan di Indonesia pun terjadi, mereka dijumpai Roh Tuhan, mereka dijumpai yang namanya sebuah roh yang mendatangkan damai. Yang tiba-tiba mereka sakit, mereka dijumpai cahaya putih, mereka tiba-tiba merasa sembuh. Yang tidak bisa punya anak, mereka dijumpai cahaya putih, mereka bisa punya anak. Mereka benar-benar mengalami perjumpaan ilahi, tapi mereka gak kenal. Untuk itulah Tuhan butuh setiap kita. Coba ngomong sebelah kanan kirinya, Tuhan butuh kamu. Tuhan butuh setiap pasukan terdahsyat, ketika nanti kembali ke provinsi masing-masing, bersinarlah. Sehingga mereka punya tempat untuk bertanya. Ketika mereka mimpi atau ketika mereka dapat sebuah sosok penglihatan, mereka tahu bertanya kepada siapa. Dan buat saya ini sebuah pengharapan, berarti Roh Tuhan itu benar-benar bekerja. Karena 2 dari 3 orang, artinya 2/3. 2/3 dari seluruh bumi itu sebenarnya dijumpai oleh Roh Allah. Ketika mereka melakukan apapun, Tuhan bergerak dengan caranya. Boleh slide-nya yang pertama? Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Terjemahan lain berkata Tuhan itu tidak berlambat-lambat. Tuhan itu tidak diam.
Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ia sedang memberi kepada semua orang, tidak terkecuali semua suku bangsa, kesempatan dan waktu untuk berbalik dan bertobat. Firman berkata seperti ini. Tuhan gak kepengen satu pun binasa. Baik itu mungkin itu pembantumu, supirmu, atau itu tetanggamu, atau itu musuhmu, atau itu mungkin orang yang sangat radikal, keras dan sangat sombong dan garang dan sombong. Tuhan juga gak menghendaki mereka binasa. Atas dasar inilah makanya pilar keselamatan ini harus kita kerjakan. Harus kita kerjakan. Tuhan butuh kita. Pak Luki seringkali berkata, tanpa kita Tuhan tidak mau. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Jadi kita butuh kerjasama benar-benar dengan Tuhan. Tuhan lepaskan rohnya dan kita bergerak jadi penuai-penuai jiwa yang mengabarkan tentang keselamatan. Slide yang kedua, saya kasih gambar sebuah hati. Siapa yang pernah datang ke Mahanaim 9 September 99? Oh ternyata sedikit. Oke, ternyata ini generasi baru yang fresh, yang lahir dengan lebih kuat lagi. Salah satu yang Tuhan minta hari itu adalah bikin yang namanya ruangan hati Bapa. Ini ruangannya sesimpel ini. Dan di ruangan ini hari itu tidak ada yang khotbah. Tidak ada yang namanya MOG main musik, tidak ada. Ini cuma ruangan isi sebuah hati. Kenapa ruangan ini dibuat? Hari itu ada sebuah penglihatan yang almarhum Pak Petrus Agung lihat. Beliau melihat dalam sebuah penglihatan atau mimpi, saya lupa, beliau khotbahkan. Jadi Tuhan itu punya sangat banyak ruang di surga. Ada ruang yang isinya perpustakaan, di situ kita belajar tentang cara perang, tentang otoritas, strategi bangsa-bangsa. Pak Agung belajar banyak di situ. Terus Tuhan gandeng Pak Agung masuk ke ruangan yang lain. Salah satu ruangan yang terakhir yang beliau masuki, ruangan yang sangat merah dan menyala, isinya cuma satu, hati yang sangat besar. Tapi Pak Agung buka pintu, masuk di situ, Pak Agung gak tahan, hanya di pintu, belum mendekat kepada hatinya. Dia di pintunya dan dia gak tahan, dia langsung tersungkur, dia delosor tersungkur, karena itu sebuah radiasi pancaran denyut hati Tuhan yang sangat kuat dan itu nusuk banget. Kesakitannya kita bisa rasa, kegelisahannya, denyut Tuhan, dan ternyata itu adalah untuk jiwa-jiwa. Hari itu Pak Agung lihat yang bisa di dekat hati itu enggak lebih dari 3-4 orang. Dan Pak Agung bilang salah satu yang saya lihat paling dekat dengan hati itu ibu kalian, salah satunya Bu Iin. Dia tersungkur memeluk hati itu dan hari itu kami bikin ruangan ini di acara 999. Di ruangan ini kita gak minta apa-apa, gak bisa minta apa-apa. Kita cuma bisa nangis dan kita cuma bisa merasakan Tuhan, denyutmu itu sangat kuat untuk jiwa-jiwa dan untuk keselamatan. Ini sebuah ruangan yang ditawarkan kepada setiap kita yang mau berbagi hati dengan Tuhan. Ini sebuah ruangan yang tidak ada tempat untuk kita mikirin diri kita sendiri, mungkin bahkan akan sangat kecil. Pilar keselamatan itu sebuah hal yang sangat precious. Itu sebuah undangan kalau kita mau berbagi hati dengan Tuhan, mari kita kerjakan pilar ini. Jangan lagi jadi orang yang careless dan gak peduli ketika kita lihat orang lain belum kenal Tuhan. Ketika kita ngelihat ada bencana, kita dengar ada bencana mungkin di Cianjur atau dimanapun nanti terjadi. Pilih gendong hati Tuhan, pilih ikut merasakan kesakitan Tuhan dan itu akan membuat hidup kita berbeda. Tiba-tiba kita akan jadi orang yang sangat ngerti hatinya dan engkau akan sangat spesial, engkau akan sangat ajaib jalan dalam semua bidang pelayananmu apapun itu. Engkau akan main musik dengan berbeda, engkau akan nari dengan berbeda karena engkau berharap setiap kali engkau nari ada jiwa-jiwa yang diberkati dan mereka bisa diselamatkan. Akan berbeda, sangat berbeda ketika engkau mau gendong pilar ini. Kenapa Tuhan bisa sangat sakit dan Tuhan sangat menginginkan keselamatan? Slide yang selanjutnya.
Tuhan bilang, nah aku sudah bayar. Aku sudah bayar lunas. Bahkan orang yang mencaci-caci aku, orang-orang yang belum kenal kebenaran, orang-orang yang meneriakkan tentang apapun yang jahat, aku sudah bayar buat mereka. Sudah dibayar lunas oleh darah anak domba. Dan Kristus telah mati untuk semua orang tidak terkecuali. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Makanya setiap kali kebinasaan satu jiwa saja, itu sangat menyakitkan buat Tuhan. Aku rela loh terpisah dari Bapakku demi untuk jiwa dan manusia yang Tuhan rindu untuk diselamatkan. Jadi kalau kehilangan satu jiwa saja, Tuhan gak rela karena udah dibayar. Udah lunas dibayar. Tapi kita mau belajar dari satu kisah, karena waktunya tidak banyak, hanya satu kisah saja. Apa yang bisa membuat pilar ini tidak bisa kita kerjakan? Ketika kita mau menyatu dengan hati Tuhan, ikut merasakan hatinya untuk jiwa-jiwa, ada satu yang kita harus waspadai. Pembunuh pilar keselamatan adalah hati-hati dengan hatimu yang kecewa. Boleh slide selanjutnya? Saya ambil satu contoh, kisahnya Yunus. Saya baru tahu tentang ini, saya pernah khotbahkan tentang kesakitannya Yunus, tapi saya baru dikasih tahu Tuhan. Tahu gak sih kenapa Yunus itu sangat-sangat kecewa dan marah? Ketika Tuhan bilang, pergi ke Niniwe, ada 120.000 jiwa di sana yang harus engkau kasih peringatan. Hari itu Yunus disuruh kasih peringatan. Kalau mereka tidak mau bertobat, aku akan menunggang balikan dan membinasakan. Tugasnya Yunus cuman kasih tahu bahwa Niniwe engkau akan dihabisi kalau engkau karena engkau sangat jahat. Dan saya baca cerita tentang Niniwe. Niniwe ini negara yang sangat kaya. Negara yang sangat kaya tapi sangat jahat. Dia bisa membunuh orang benar-benar dengan cara yang sangat kejam. Dia bisa membunuh anak-anak, membunuh ibu-ibu dengan ya kalau kalian bisa bayangkan itu seperti mungkin teroris atau orang-orang radikal lah. Yang sangat jahat itu kota Niniwe hari itu. Tapi kotanya sangat kaya. Dan Yunus disuruh berangkat ke sana untuk mengabarkan pilar keselamatan. Yunus sangat kesel sampai dia kabur. Dia dimakan oleh ikan besar, semua tahu ceritanya, dimakan oleh ikan besar. Tuhan berbaik hati, Tuhan kasih dia kesempatan, akhirnya dia sampai ke Niniwe. Kenapa dia sangat benci Niniwe? Singkat cerita, dia ngomong, Niniwe kalian akan dihabisi Tuhan. Dia gak nyuruh Niniwe bertobat. Karena apa? Ternyata hatinya marah. Saya baru tahu, saya dikasih tahu sama Kanita cerita. Kamu tahu gak sih kenapa Yunus benci banget dengan Niniwe? Kenapa dia sangat kecewa ketika Tuhan bikin lawatan di Niniwe? Yunus itu keluarganya semuanya dibantai sama orang Niniwe. Konon sejarahnya ceritanya itu seperti itu. Jadi dia punya keluarga, saya nggak tahu mungkin keluarganya dari keluarga besarnya atau mungkin istri atau apa, itu dibantai dan dihabisi oleh orang Niniwe. Dan dia harus jadi orang yang berdoa untuk keselamatan bangsa yang membunuh keluarganya. Sekalipun bangsa itu benar-benar jahat, dia nggak sanggup lagi mempunyai belas kasihan karena kecewa, marah, luka, merasa apa yang ada di hidupnya sudah direnggut. Jadi bangsa ini nggak layak dapat pertobatan. Dan slide selanjutnya, Tuhan bilang seperti ini. Bagaimana tidak aku sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ketika Niniwe bertobat, 120.000 jiwa dan hewan bertobat, itu hewannya juga ikut puasa loh. Ikan-ikannya, anjingnya, dombanya itu semua ikut puasa. Dan Tuhan melepaskan roh pertobatan tanpa KKR. Cuman satu kalimat dari Yunus. Mereka bertobat, 120.000 orang bertobat, terima Yesus, Yunus marah. Masuk akal gak? Karena apa? Hatinya sangat kecewa. Saya gak tahu seberapa bangsa Indonesia mungkin perlakuan orang-orang tertentu itu melukai hati kalian. Orang-orang tertentu dari provinsi tertentu mungkin punya cara yang mungkin sedikit
mungkin agak kasar, ngomongnya keras dan segala macam, tapi tempat di mana engkau tinggal, itu tanggung jawab kita untuk keselamatannya. Mungkin di tempat itu pun, di tanah itu pun engkau pernah kecewa karena engkau kehilangan orang. Engkau kehilangan mungkin keluarga yang baik-baik, engkau mungkin kehilangan apapun. Atau engkau diutus ke satu tempat yang engkau gak punya cinta sama sekali karena tempat itu tuh tidak menarik. Atau tempat itu tidak ada yang menarik buat engkau, tidak ada manfaatnya buat engkau untuk engkau melayani di sana. Mungkin engkau diutus ke sebuah tempat atau ke sebuah pelayanan yang kayaknya tidak ada titik terangnya. Jemaatnya gak numbu-numbu. Atau masyarakatnya selalu ngomongin apapun yang engkau kerjakan. Pilar ini jangan sampai dihentikan hanya karena engkau kecewa dan engkau gak ngerti hati Tuhan. Sekali lagi, setiap kali nanti ke depan, teman-teman semua pelayanan apapun, hembusan kekecewaan pasti akan iblis hembuskan. Karena ini cara paling gampang menghentikan pilar keselamatan. Engkau kecewa dengan mama papamu, mau mama papamu seorang pendeta pun, engkau akan susah untuk sungguh-sungguh dalam Tuhan. Banyak kok anak-anak hamba Tuhan yang justru karena kecewa itu memilih untuk tidak mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Banyak kok istri ataupun suami yang karena kecewa gak mau kok jadi orang yang menginjil lagi. Sangat banyak pasukan yang luka dan kecewa akhirnya berhenti nginjil. Sangat banyak pasukan yang kecewa dengan uang yang pas-pasan. Sangat kecewa dengan doa yang tidak dijawab-jawab. Janji Tuhan yang belum digenapi kecewa dan akhirnya berhenti nginjil. Udah gak mau lagi peduli dengan jiwa-jiwa yang belum bertobat. Hati-hati dengan hatimu. Kekecewaan dalam bentuk apapun iblis akan coba hembusi. Supaya apa? Pilar ini tidak pernah tumbuh. Pilar ini dirobohkan. Pilar ini digoyangkan. Bayangin 120.000 orang dilawat Tuhan. Itu satu gor itu. 120.000 orang jiwa-jiwa. Bertobat, Yunus marah. Sebuah pilar yang ajaib keselamatan terjadi, Yunus marah. Minta mati. Sampai 2 kali minta mati. Marah sama Tuhan. Tuhan nanya, emang kamu layak marah? Aku pantas marah Tuhan. Karena engkau membuat selamat Niniwe. Hanya karena kecewa. Hati-hati. Tuhan sangat mau berbagi hatinya dengan kita. Tapi kalau hati kita dihembusi mulai dengan kekecewaan. Dengan apapun keadaan yang iblis coba bilang. Gak usahlah nginjil-nginjil. Gak usah pelayanan. Keluargamu juga masih belum sembuh-sembuh. Orang tuamu yang sakit juga belum sembuh. Kamu belum punya kendaraan, belum punya rumah sendiri. Miskin, terus gak usah sibuk jiwa-jiwa. Sangat sering kita dengar, akan sangat sering hembusan kekecewaan itu datang. Kalau kita tidak sungguh-sungguh minta hati Tuhan. Saya gak punya jalan lain sih. Untuk jagain hati kita ke depan. Untuk kita mengerjakan pilar keselamatan ini tanpa kecewa. Selain kita harus minta cawan hati dari Tuhan sendiri. Supaya kita bisa merasakan semua perasaannya Tuhan. Supaya kita mau menggendong jiwa-jiwa sampai tidak ada yang binasa. Kalau kita benar-benar bisa peluk hati Tuhan, tidak akan ada ruang dan tempat untuk kecewa dan sakit hati. Semuanya kalau kita meluk hati Tuhan, yang ada adalah transfer semua masalah kita, itu tiba-tiba akan hilang dan sirna. Kita hanya akan merasakan denyut dan denyutnya Tuhan. Gimana Tuhan bisa seneng banget lihat satu orang dibaptis. Gimana Tuhan bisa nangis dan sakit banget ngelihat satu orang memilih untuk mundur. Gimana Tuhan bisa sangat bahagia banget ngelihat 2 hari ini, ngelihat semua pasukan ini dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Hati Tuhan itu seneng banget. Kami panitia ini
Mungkin tidurnya kurang, mungkin makannya telat-telat. Tapi ketika kami ngerasain hati Tuhan, nah ini pasukan yang sedang lahir di generasi ini. Aku sangat bergirang dan sangat bersuka cita. Capek kami tuh rasanya hilang. Lapar kami juga udahlah kesampingkan. Melihat kalian dijamah Tuhan, ngelihat dari anak-anak sampai yang paling dewasa. Melihat hamba-hamba Tuhan kembali punya iman, itu hati Tuhan. Dan itu menyirnakan semua keletihan, semua apapun bahkan tanpa mikirin yang lain lagi buat kami. Kami sangat bahagia melihat kalian bisa nampung sebanyak-banyaknya. Ambil, sedot, tampung, bawa itu ke provinsi, gendong hati Tuhan. Maka apapun nanti di depan yang iblis mau hembuskan, keletihan, kekecewaan, kemarahan, peluk hati Tuhan. Gak akan ada tempat untuk itu semua. Amin. Sekarang saya mau ajak kita sama-sama lihat kondisi dunia yang harusnya kita doakan dan kita gendong itu seperti apa. Slide yang selanjutnya, ini semua berita yang saya ambil, data berita yang saya ambil. Ini sebuah kondisi fakta yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang Korea Selatan itu naik drastis yang ateis. Naik drastis. Kalau sering pernah dengar beberapa kali khotbah Kak Leo, Kak Ruth itu baru pulang dari Korea. 85% gereja tutup karena pandemi sampai hari ini belum bisa beroperasi dengan normal. Kalaupun gereja buka, yang isinya tuh adalah orang-orang yang tua. Di atas umur 50 tahun, 40 tahun. Karena apa? Generasi mudanya itu terpotong, terputus dengan yang namanya kekristenan, dengan yang namanya lawatan dan hati Tuhan. Padahal dulu Korea negara paling miskin. Ketika mereka dilawat Tuhan, mereka bikin kegerakan doa di jalan-jalan setiap pagi. Bangsa ini dipulihkan. Hari ini siapa yang gak tahu Samsung? Hari ini siapa yang gak tahu BTS, Blackpink? Semua drama Korea mewarnai semua gaya hidup anak muda. Mereka dilawat Tuhan jadi negara terkaya sekian di Asia. Tapi kesedihannya adalah anak-anak mudanya hari ini udah tidak mau lagi ke gereja. Mereka lebih milih ikut institut, ngedance supaya siapa tahu bisa jadi artis, bisa jadi idol. Salah satu yang kita puja-puja kan drama Korea ya. Setiap kali cowok Korea, siapapun gitu, wah tetap aja keren gitu. Tapi tahukah betapa Tuhan menangisi bangsa ini? Tahukah betapa Tuhan sangat sakit melihat sebuah gelombang fenomena anak-anak muda itu terputus dari hadirat Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang berangkat tuh ada Kak Ruth, ada Bevis yang berangkat ke sana, nyembah di jalan-jalan, ditangkap, disamperin polisi. Ini tuh negara yang pernah ada revival loh di situ. Pernah baptisan massal di sungai-sungai, di pulau, nggak tahu lah pulau apa itu, pernah baptisan massal. Sekarang nyembah Tuhan didatengin polisi. Tuhan bilang, nak, aku tuh nggak anti drama Korea, enggak. Cuman sebuah gelombang, sebuah bau dan yang dihembuskan, itu membuat sebuah pilar keselamatan itu benar-benar digoyangkan di negara ini. Gak ada lagi anak muda yang cari Tuhan bikin KKR, gak ada. Adanya adalah konser demi konser. Tiket konser terjual rebutan sampai gila-gilaan. Kalau KKR gak ada anak muda di situ. Buat saya gimana Tuhan gak sakit hatinya. Sebuah negara yang pernah dicium Tuhan dengan sebuah lawatan. Hari ini sebagian besar dari mereka toh ateis. Hanya ini tuh yang gambar yang 2,9 itu tuh data 6 tahun yang lalu. Saya gak tahu sekarang berapa persen. 6 tahun yang lalu data statistik di Korea Selatan hanya 2,9% anak muda yang masih mau mengaku dirinya Kristen. Gak sampai 3%. Gak sampai 3%. Ini generasi yang lahir yang udah gak ngerti lagi yang namanya menyembah Tuhan Allah yang hidup.
Sekali lagi saya nggak anti drama Korea, tapi ketika saya ngerasain sakitnya Tuhan, saya justru bisa nangis ngelihat negara ini. Terputus satu generasi dari hati Tuhan. Boleh gambar selanjutnya? Tahu nggak sih, ceweknya cakep ya? Oke. Di Thailand itu benar-benar ada 18 jenis gender dan kecenderungan seksual. Ada wanita, ada pria, ada wanita yang suka dengan wanita, pria yang suka dengan pria, wanita yang suka pria dan wanita, ada pria yang suka berdandan wanita, lady boy, ada 18 jenis kelamin di sana. Ada yang suka dengan sesama jenis tapi nggak berganti operasi kelamin, itu 18 jenis. 18 jenis dari Tuhan ciptakan Adam dan Hawa. Hari ini iblis benar-benar porak-porandakan sebuah identitas sehingga ada 18 jenis kelamin di sana yang diakui resmi. Sakitnya hati Tuhan itu kayak gimana? Nyembuhin bangsa yang seperti ini tuh bagaimana? Sedangkan Tuhan udah bayar untuk sekian juta jiwa-jiwa, Tuhan udah bayar dengan darahnya yang mahal dan kita gak akan pernah sanggup bayar sejujurnya. Tapi iblis lakukan seperti ini, itu sangat sakit buat Tuhan. Bahkan ada sebuah kepercayaan kalau dalam keluarga di Thailand, lahir anaknya udah langsung agak belok, itu membawa keberuntungan. Gila gak seperti itu? Kalau bisa lahir anaknya udah bencong, dan itu sebuah keberuntungan. Sebuah kegilaan yang iblis sedang kerjakan. Sedangkan yang Tuhan ciptakan cuma Adam dan Hawa. Enggak ada yang lain. Saya juga enggak tahu gimana caranya kalau bukan roh Allah yang dihembuskan. Kalau bukan mereka ditembusi dengan roh Allah. Keselamatan itu sungguh-sungguh hanya roh Allah yang bisa mengerjakan. Tetap kita doakan, tetap kita kerjakan karena Tuhan akan mengunjungi mereka. 2 dari 3 manusia di seluruh bumi pasti dikunjungi, entah itu lewat mimpi, penglihatan atau apapun. Pasti, itu data statistik bahkan di negara Kedar dan Nebayot. Slide selanjutnya. 7 negara ini berubah jadi ateis, dulu dikenal sangat religius dalam penyebaran agama. Republik Ceko dulu 86% kekristenan. Sekarang 40%-nya ateis. Selandia Baru itu tetangga kita, dekat di Australia. Dulu 99% Kristen. Hari ini sisa sepertiga. Belanda itu adalah negara penginjil. Bangsa kita juga adalah hasil penginjilan walaupun itu dalam penjajahan. Bangsa kita kenal kekristenan itu salah satunya dari Belanda. Hari ini lebih dari 50% orangnya ateis. Korea Selatan 56% ateis. Ini Albania 75% ateis. Korea Utara nggak usah kita bahas lah. 70% ateis. Vietnam itu juga negara tetangga kita 86% ateis. Ini tuh orang-orang yang udah dibayar dengan darah anak domba. Dan betapa sakitnya Tuhan ketika mereka menjadi orang-orang yang tidak pernah kenal yang namanya keselamatan. Slide selanjutnya. Ini kondisi kok bangsa-bangsa hari-hari ini. Di Sri Lanka, orang bisa jual dan barter makanan hari-hari krisis kemarin. Bisa jual tubuhnya hanya untuk dapat makanan. Generasi di Eropa, di 12 negara di Eropa sangat bangga mengaku untuk tidak punya agama. Di India, ada 330 juta dewa yang mereka sembah. Saya sampai nggak tahu tuh gimana nyebutin nama dewanya ya, 330 juta dewa. Di India itu tai kerbau, tai sapi jauh lebih bernilai dari anaknya dan darah dagingnya. Mereka bisa jual anaknya karena sapi itu di sana sangat disembah. Ketika setiap kali kami mengirim tim ke India,
cuman bisa nangis. Itu penduduk dengan sekian juta jiwa lebih memilih menyembah kepada binatang, lebih memilih untuk lapar dan gak makan dan berpuasa dan jual mungkin anaknya karena anak mereka banyak untuk kasih persembahan kepada dewa-dewa mereka. Ini bangsa yang udah dibayar lunas dengan darahnya. Cuman kesakitan dan denyut kesakitan itu yang benar-benar membuat Tuhan mau gak mau harus membangkitkan pasukan demi pasukan supaya mereka kembali yang dengan yang namanya keselamatan. Itu mungkin di luar negeri, karena tadi yang saya bahas di Asia, di Eropa dan segala macam. Satu slide yang terakhir, oke. Di Bali itu tingkat bunuh diri itu 3 besar di seluruh Indonesia. Bali tempat healing, sehealing-healingnya. Semua orang Jakarta, semua orang mau liburan karena selesai pandemi, semuanya healing ke Bali. Tahu gak sih tempat orang depresi, tempat orang bunuh diri, 3 besar di seluruh Indonesia itu Pulau Bali salah satunya. Jawa Barat itu juga 3 besar. Tempat kita, base camp kita. Sangat banyak jiwa dan buat saya data ini ya, ternyata setiap 40 detik 1 orang meninggal di dunia bunuh diri. Iblis itu nuai jiwa setiap 40 detik. Hati kita rela gak sih semua jiwa-jiwa yang Tuhan udah bayar, yang harusnya mereka ada dalam kekekalan bersama penciptanya yang udah mati buat dia, diambil iblis setiap 40 detik nih, setiap 40 detik gak ada semenit 1 jiwa. Setiap 40 detik 1 jiwa. Makanya kenapa kita doa siang dan malam. Makanya kenapa kita naikkan penyembahan siang dan malam. Supaya sebuah hembusan keselamatan, sebuah radiasi roh Allah itu menerpa seluruh bumi. Toh yang membuat mengerjakan keselamatan itu roh Allah kok. Tapi kita adalah partnernya. Kalau gak ada yang doa, roh Allah gak bisa. Kalau gak ada yang berseru-seru, roh Tuhan itu harus menunggangi setiap doa-doa kita. Gak sia-sia. Percayalah, hai pasukan terdahsyat, doamu, deklarasimu itu tidak sia-sia. Kita rebutan jiwa setiap 40 detik kok iblis ngambil jiwa. Pilar keselamatan ini satu-satunya tujuan Tuhan untuk ketika Tuhan datang dan Tuhan mati buat manusia. Jadi ini harus kita kerjakan. Korea Selatan itu negara 10 besar angka bunuh diri tertinggi, ngalahin Jepang. Dulu kan Jepang ya, karena di Jepang tuh orang gila kerja. Ketika mereka stres, depresi, banyak banget yang bunuh diri. Hari ini, data 2021, Korea Selatan 10 besar angka orang bunuh diri, anak-anak muda. Jepang urutan 26 kalau nggak salah. Korea Selatan 10 besar. Bangsa dengan tren paling mewabah dan mendunia, tapi setiap tahun iblis tuai dengan yang namanya kematian. Ini benar-benar semuanya tuh dari data berita yang saya ambil. Saya nggak lihat dari penglihatan, bukan. Ini data. Data dan fakta yang terjadi, tapi ini bukan kebenaran. Kebenarannya adalah Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Karena itu Tuhan kasih kesempatan, Tuhan bangkitkan pasukan terdahsyat supaya semua mereka punya waktu kesempatan untuk kita jumpai, kita injili, kita doakan dan pasti seluruh dunia bisa kita selamatkan dengan darah Yesus. Slide penutup sebelum saya serahkan ke Karolis, 7 miliar jiwa itu menanti. 270 juta jiwa di seluruh dunia, di setiap provinsi itu menanti kita. Tuaian banyak banget. Pekerjanya sangat sedikit. Hari ini saya cuma punya satu tujuan. Kita ambil komitmen, kita mau peluk hati Tuhan. Kita mau peluk hati Tuhan untuk jiwa-jiwa sekali lagi. Kita mau peluk hati Tuhan sehingga kita tidak akan pernah berhenti menginginkan keselamatan bagi jiwa-jiwa di luar sana. Amin.